Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman keilmuan seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Imron Rosidi selaku dosen pengampu dari mata kuliah psikologi, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa mempresentasikan materi kami. Dan yang kami hormati juga teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Nur Azmin dan teman saya Nailatul Muna. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Belajar Humanisme, yaitu Multiple Intelligency, Emotional Intelligency, dan Spiritual Intelligency. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu pendidikan merupakan jembatan penting untuk membentuk manusia seutuhnya. Banyak teori yang muncul dari berbagai aliran psikologi, salah satunya teori belajar humanisme. Teori ini merupakan aliran psikologi pendidikan yang menekankan perkembangan manusia secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, emosi, sikap, dan keterampilan. Fokus utama humanisme adalah memanusiakan manusia dengan mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Belajar tidak diukur hanya dari hasil, tetapi dari proses pengembangan diri dan kemampuan memahami lingkungan serta dirinya. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran berhasil jika peserta didik dapat mencapai aktualisasi diri tanpa adanya tekanan yang menghambat potensi mereka. Maksud dari latar belakang ini adalah menjelaskan bahwa teori belajar humanisme penting karena menekankan pengembangan manusia secara menyeluruh, mencakup pengetahuan, sikap, emosi, dan keterampilan. Teori ini memandang belajar bukan hanya hasil, tetapi proses memahami diri dan mencapai aktualisasi diri tanpa tekanan. Oleh karena itu, teori humanisme perlu kami bahas karena membantu menciptakan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah: yang pertama, apa definisi dari teori belajar humanisme? Yang kedua, apa karakteristik dari teori belajar humanisme? Yang ketiga, apa prinsip-prinsip dari teori belajar humanisme? Yang keempat, siapa saja tokoh-tokoh teori belajar humanisme? Yang kelima, bagaimana penerapan teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mampu menjelaskan definisi dari teori belajar humanisme. Yang kedua, mampu mendeskripsikan karakteristik teori belajar humanisme. Yang ketiga, mampu menganalisis prinsip-prinsip belajar teori humanisme. Yang keempat, mampu menjelaskan tokoh-tokoh dari teori belajar humanisme. Yang kelima, mampu mendeskripsikan penerapan teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Menjelaskan definisi dari teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah suatu pendekatan dalam bidang psikologi dan pendidikan yang menitikberatkan pada pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan pengalaman individu dalam proses pembelajaran. Teori belajar ini berusaha agar perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya
bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Maksud dari teori belajar ini adalah teori ini menekankan bahwa belajar bukan hanya mencari pengetahuan, tetapi juga memahami diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi serta mencapai aktualisasi diri. Adapun 3 konsep teori belajar humanisme, yang pertama yaitu multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Istilah ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan logistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan ruang visual, kecerdasan kinestetik badani, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapribadi, dan kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensi. Yang pertama yaitu kecerdasan logistik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif baik lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis, yaitu kemampuan berpikir rasional dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual, yaitu kemampuan membayangkan bentuk dan ruang. Selanjutnya itu kecerdasan kinestetik badani, yaitu kemampuan menggunakan anggota tubuh secara terampil. Selanjutnya itu kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap ritme nada dan bunyi. Selanjutnya itu kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kecerdasan intrapribadi yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengatur emosi. Sedangkan kecerdasan naturalis yaitu kemampuan mengenali alam, tumbuhan, dan hewan di sekitar. Selanjutnya yaitu kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan merenungkan makna hidup dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua yaitu emotional intelligence, yaitu suatu kemampuan memahami perasaan diri dan perasaan orang lain, yang menggambarkan suatu kemampuan walaupun berbeda namun berfungsi melengkapi kecerdasan kognisi seseorang. Kecerdasan emosi adalah konsep kepekaan diri dan kepekaan terhadap orang lain, supaya bisa memotivasi diri dan juga pelengkap dari kecerdasan kognisi. Maksud dari konsep emotional intelligence ini adalah yaitu kemampuan memahami dan mengelola emosi diri serta orang lain agar dapat berinteraksi dengan baik dan melengkapi kecerdasan kognisi. Yang ketiga yaitu spiritual intelligence, yaitu kemampuan untuk bergulat dengan ihwal baik dan buruk serta untuk mengimajinasikan kemungkinan yang belum terwujud. Spiritual intelligence ini merupakan aktualisasi diri dari fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai karunia-Nya. Maksudnya adalah kemampuan manusia memahami makna hidup, membedakan baik dan buruk, serta mengaktualisasi fitrah diri sebagai anugerah Tuhan. Adapun karakteristik teori belajar humanisme, yang pertama berfokus pada kelebihan peserta didik. Maksudnya, teori humanisme mendorong kita untuk mengenali potensi terbaik setiap peserta didik. Jadi, guru tidak hanya memperbaiki kekurangannya, tetapi juga membantu mengembangkan kelebihan yang sudah ada. Yang kedua, belajar berhasil jika memahami diri dan lingkungan.
Artinya, keberhasilan belajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tapi ketika peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri serta memahami bagaimana berperan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Maksudnya, peserta didik diharapkan mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk terus belajar. Jadi, tidak selalu bergantung pada guru, melainkan termotivasi dari dalam diri. Yang keempat, mengelola perasaan dan emosi. Artinya, dalam proses belajar, peserta didik juga perlu belajar mengendalikan emosi dan perasaannya agar dia bisa berpikir jernih dan tenang dan bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Prinsip-prinsip belajar menurut teori humanisme. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Maksudnya, setiap orang sebenarnya mempunyai dorongan dari dalam diri untuk belajar dan berkembang tanpa paksaan dari orang lain. Contohnya, seorang anak kecil yang belajar berbicara tanpa disuruh, dan itu kemauan dari dalam dirinya. Yang kedua, belajar signifikan terjadi jika materi dianggap relevan. Artinya, siswa yang bercita-cita ingin menjadi dokter akan lebih suka belajar biologi karena itu adalah materi yang akan mereka belajar di jurusannya. Yang ketiga, belajar terjadi bersamaan dengan perubahan persepsi diri. Maksudnya, belajar bukan hanya memahami pembelajaran itu, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Contohnya, siswa yang awalnya malu berbicara di depan umum menjadi percaya diri setelah latihan. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam lebih mudah diterima jika ancamannya kecil. Artinya, jika suasana belajar yang aman membuat siswa lebih berani mencoba dan tidak takut salah. Contohnya, siswa lebih aktif bertanya jika guru itu ramah dan tidak mudah marah. Yang kelima, bila ancaman rendah, peserta didik lebih mudah menemukan cara belajar sendiri. Artinya, lingkungan yang nyaman mendorong siswa untuk lebih kreatif dan mandiri. Contohnya, siswa berani mencari sumber belajar tambahan tanpa disuruh oleh orang lain. Yang keenam, belajar bermakna terjadi jika peserta didik melakukan sendiri. Maksudnya, belajar aktif jauh lebih efektif daripada hanya mendengarkan. Contohnya, siswa lebih paham sains jika melakukan percobaan sendiri. Yang ketujuh, belajar lebih lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Artinya, ketika siswa berpartisipasi, mereka merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab. Contohnya, diskusi kelompok membuat pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya memberi hasil mendalam. Maksudnya, belajar harus melibatkan pikiran, emosi, dan tindakan agar pemahaman kita lebih kuat. Contohnya, siswa belajar fotosintesis dengan menanam dan mengamati tanaman langsung. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Contohnya, maksudnya adalah rasa percaya diri muncul saat peserta didik dibiasakan untuk mengenali kekurangan dan kelebihannya, lalu memperbaikinya secara bertahap. Contohnya, guru meminta siswa untuk melakukan refleksi diri secara presentasi, seperti menilai apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, siswa belajar memahami dirinya dan menjadi lebih percaya diri saat tampil berikutnya.
Adapun prinsip belajar menurut Rogers yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar akan lebih cepat dan lebih bermakna apabila bahan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipasi jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri. Kesimpulannya, menurut Rogers, belajar yang efektif terjadi jika peserta didik termotivasi dalam diri sendiri, merasa bebas, aman, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Ulang-ulang. Adapun prinsip belajar menurut Rogers yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar akan lebih cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran, maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu ada Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh penting dalam aliran humanisme. Ia mengusulkan teori bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara bertingkat atau yang biasa disebut dengan hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan ini menjelaskan bahwa individu memiliki berbagai tingkat kebutuhan. Kemudian pengembangan diri terjadi ketika kebutuhan tersebut terpenuhi. Nah, kebutuhan ini yang pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, yakni kebutuhan yang mencakup segala hal yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia, seperti makan, minum, tempat istirahat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kebutuhan kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yaitu individu akan mulai mencari rasa aman baik untuk perlindungan fisik ataupun stabilitas emosional. Dan rasa aman ini mencakup keamanan dari bahaya, ketertiban lingkungan, serta jaminan hidup yang stabil. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai. Ketika kebutuhan dasar dan kebutuhan akan rasa aman terpenuhi, maka individu akan merasakan dorongan untuk menjalin hubungan sosial, diterima dan dicintai oleh orang lain. Kebutuhan ini bersifat naluriah dan menjadi dasar bagi pembentukan hubungan interpersonal yang sehat. Kemudian, setelah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, ada kebutuhan akan penghargaan diri. Nah, kebutuhan ini muncul ketika seseorang telah memperoleh kasih sayang dan penerimaan sosial. Individu akan berusaha mendapat penghargaan, pengakuan, serta rasa dihargai oleh orang lain. Pemenuhan kebutuhan ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, sikap positif, serta perasaan berguna baik dalam lingkungannya. Kemudian yaitu kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Setelah kebutuhan di atas telah tercapai, selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kebutuhan ini merupakan tahap tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk mengembangkan dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Pada tahap ini, seseorang berusaha mewujudkan dirinya secara penuh melalui pencapaian prestasi, kreativitas, dan kontribusi positif terhadap lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran, Maslow memiliki implikasi penting sebagai pendidik, guru, orang tua, dan pihak terkait proses pembelajaran. Karena mereka harus memastikan bahwa kebutuhan dasar peserta didik harus terpenuhi. Karena hal tersebut akan menjadi fondasi bagi terpenuhinya kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan berlangsung secara optimal dan manusiawi. Kesimpulannya, teori ini mengungkapkan bahwa apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka proses belajar mengajar akan berlangsung secara optimal. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Charles R. Rogers. Prinsip yang diungkapkan oleh Rogers merupakan belajar tentang proses, di mana Rogers menyatakan ada 4 hal yang penting dalam proses belajar humanisme ini. Yaitu yang pertama, ada motivasi untuk belajar. Maksudnya motivasi belajar ini muncul disebabkan karena ada rasanya keingintahuan peserta didik mengenai lingkungannya atau mengenai suatu hal. Yang kedua yaitu ada belajar bermakna. Nah, seseorang yang melakukan aktivitas akan mempertimbangkan bahwa aktivitas itu bermakna atau tidak. Apabila tidak bermakna, maka seseorang tidak akan melakukannya. Kemudian yaitu belajar tanpa ancaman. Peserta didik yang belajar tanpa ancaman akan lebih mengeksplor dan mengeksperimen hingga peserta didik menemukan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu belajar untuk perubahan. Nah, peserta didik harus belajar berubah lebih maju dan berkembang untuk menghadapi kemajuan zaman. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu David Okolt, di mana David Okolt ini mempunyai teori experiential learning yang menjelaskan bahwa proses memperoleh pengetahuan lewat pengalaman. Maksudnya pengetahuan itu didapat oleh peserta didik melalui pengalaman yang telah dilaluinya. Model pembelajaran ini memiliki peranan krusial dalam proses pendidikan dan menjadi ciri khas yang membedakan dari teori kognitif dan behavioristik. Menurut Colt, setiap individu tidak terpengaruh oleh satu gaya belajar saja, namun cenderung mengkolaborasi berbagai gaya belajar. Nah, kombinasi itu digolongkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada tipe diverger, di mana tipe ini merupakan perpaduan antara concrete experience dan pengamatan reflektif. Di mana tipe siswa ini lebih suka mengamati daripada bertindak, sehingga dia lebih menyukai sastra, budaya, sejarah, dan ilmu sosial. Kemudian yang kedua ada tipe converger. Tipe converger merupakan penggabungan antara abstract conceptualization atau thinking dan active observation. Nah, peserta didik dengan tipe ini menyukai pembelajaran ketika dihadapkan pada soal dan jawaban yang jelas. Kelebihan yang dimiliki siswa seperti ini adalah dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu tipe asimilator. Nah, tipe asimilator merupakan gabungan antara pemikiran conceptualization abstrak dan reflective observation, di mana peserta didik dengan pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mengerti dan menanggapi berbagai informasi. Nah, peserta memiliki tipe ini menyukai pelajaran sains dan matematika. Kemudian tipe yang terakhir yaitu ada tipe akomodator, merupakan perpaduan antara concrete experience atau perasaan dan active experimentation atau doing. Nah, siswa dengan tipe seperti ini lebih menikmati penerapan materi dalam situasi baru untuk menyelesaikan masalah. Keunggulannya adalah memiliki kemampuan belajar yang baik dari pengalaman. Kemudian yaitu penerapan teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar humanisme di kelas menekankan pentingnya pendekatan yang fokus pada pertumbuhan individu, dengan menjadikan individu tersebut sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengarahkan dan mengembangkan potensi dari dirinya sendiri. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan teori belajar humanisme dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Dengan mendengarkan serta memahami kebutuhan dan minat siswa dalam pendekatan humanisme, guru juga harus berusaha untuk mengenal setiap siswa
secara personal dan merespon sesuai perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Guru dapat menciptakan suasana yang mengundang kepercayaan diri, eksplorasi diri, dan kolaborasi antar siswa. Kemudian yaitu menggunakan metode pembelajaran kolaboratif. Maksudnya di sini, guru tidak hanya menggunakan metode pembelajaran satu, maksudnya dia itu mengkolaboratifkan metode pembelajaran. Kemudian yaitu memberikan pilihan dan otonomi. Maksudnya di sini, guru dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dalam memilih topik, proyek, atau cara belajar. Kemudian yaitu mendorong refleksi dan pertumbuhan pribadi. Maksudnya di sini yaitu dengan cara mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman dan pembelajaran mereka, mengidentifikasi kekuatan dalam area yang perlu diperbaiki dan menetapkan tujuan pertumbuhan. Kemudian yaitu memberikan umpan balik. Maksudnya di sini dengan memberikan umpan balik yang setara, penerimaan tanpa syarat dan dukungan emosional kepada siswa dapat membantu konsep diri yang positif dan meningkatkan motivasi mereka. Kemudian yaitu menyajikan materi yang relevan dan bermakna. Nah, di sini guru menyajikan materi yang relevan dalam kehidupan siswa sehari-hari dan bermakna bagi mereka. Nah, hal itu dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Kemudian yaitu memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, di mana siswa terus belajar, berkembang, dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka adalah tujuan penting dalam teori belajar humanisme. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan teori belajar humanisme. Pemahaman kita mengenai pembelajaran serta perkembangan manusia telah diperluas melalui teori belajar humanisme. Namun demikian, setiap teori tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan beberapa kelebihan teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu berfokus pada perkembangan holistik. Menurut Thomas, pendidikan holistik merupakan suatu upaya untuk membentuk peserta didik secara utuh dan seimbang dalam berbagai aspek seperti spiritual, imajinasi, intelektual, budaya, estetik, emosional, dan lain-lain, yang pada dasarnya mengarah pada kesadaran hubungan dengan Tuhan. Pandangan pendidikan holistik menghargai potensi setiap individu karena setiap anak memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian yaitu menekankan pada dorongan alami. Maksudnya di sini yaitu memfasilitasi proses belajar yang muncul dari minat, rasa keingintahuan siswa sehingga meningkatkan keterlibatan dan makna dalam pembelajaran. Kemudian yaitu mengakui keunikan setiap individu. Jadi dengan cara menghargai dan memahami perbedaan dalam gaya belajar tiap orang serta memfasilitasi pengembangan bakat akan mengoptimalkan pembelajaran. Kemudian yaitu ada metode yang berpusat pada siswa. Nah, teori belajar humanisme ini itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar serta menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kemudian yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini menegaskan bahwa hubungan positif dan empati memiliki peranan penting serta mendorong perkembangan kemampuan sosial dan emosional. Kemudian yaitu membantu individu menjadi kreatif dan berpikir kritis. Di mana di sini itu memberikan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri serta meningkatkan kemampuan berpikir inovatif dan mendalam. Kemudian yaitu berhubungan dengan situasi nyata di dunia. Nah, dengan mengintegrasikan proses belajar dengan pengalaman serta kebutuhan peserta didik mendorong kemampuan menerapkan pengetahuan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kelemahan teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu kurangnya struktur organisasi. Nah, di sini yaitu pendekatan yang terlalu fleksibel dapat membuat siswa kebingungan serta menyulitkan pencapaian standar kurikulum yang ketat. Kemudian yaitu ada evaluasi yang bersifat subjektif, di mana kesulitan dalam mengukur serta menilai hasil belajar secara subjektif. Kemudian yaitu terlalu berfokus pada satu orang. Nah, teori belajar ini berpotensi mengabaikan konteks sosial dan budaya yang melibat luas serta menjadi kendala bagi siswa yang termotivasi. Kemudian yaitu bergantung pada motivasi intrinsik, di mana kurang efektif bagi peserta didik yang memerlukan arahan dan struktur yang jelas serta menjadi kendala bagi siswa yang kurang termotivasi. Kemudian yaitu tidak adanya bukti empiris. Nah, di sini tuh
Beberapa konsep humanistik masih memerlukan pembuktian dan validasi ilmiah, sehingga sulit untuk menilai efektivitasnya secara kuantitatif. Kemudian yaitu ada terlalu menekankan aspek perasaan. Nah, di dalam teori ini terdapat resiko mengesampingkan pentingnya keterampilan akademik serta pengetahuan faktual dan kesulitan menyeimbangkan antara aspek afektif dan kognitif. Kemudian yaitu implementasi yang sulit. Sistem pendidikan konvensional memerlukan perubahan besar dan membutuhkan pendidik untuk mendapat pelatihan dan mengembangkan profesional yang intensif. Sangat penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan teori belajar ini. Ketika pendidik dan desainer pembelajaran menerapkan prinsip humanisme, mereka harus mempertimbangkan konteks demokrasi siswa dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan teori humanisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pembelajaran PAI yang berlandaskan pada teori humanisme menitik beratkan pada pertumbuhan individu yang seimbang, kesehatan mental, dan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama Islam. Berikut yaitu penerapan teori humanisme dalam pelajaran pendidikan Islam. Nah, ini yang pertama ada fokus pada penguatan individu, di mana hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk merasakan kemandirian. Yang kedua yaitu menekankan pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Setiap siswa dihargai sebagai individu unik dengan kebutuhan dan potensi yang mereka punya. Guru diharapkan menciptakan atmosfer belajar yang mendukung, bersahabat, dan mendorong perkembangan siswa. Pendekatan ini memberikan siswa perasaan aman dan nyaman untuk menyampaikan pikiran, ide mereka, serta pengalaman mereka mengenai agama Islam. Kemudian yaitu membangun interaksi yang positif antara guru dan siswa, di mana guru dan siswa di sini itu harus memiliki interaksi yang positif. Kemudian yaitu siswa dianjurkan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di mana mereka ini diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan berbagai aspek agama Islam. Fokus utama pembelajaran PAI yang berlandaskan teori humanisme yaitu untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter baik, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nilai agama Islam, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang dapat dihubungkan dengan teori belajar humanisme yaitu dapat melalui metode pengajaran yang fokus pada perkembangan individu dan nilai-nilai kemanusiaan, meliputi pengenalan diri, pemahaman tujuan hidup, nilai kemanusiaan, etika moral, aspek emosi dan spiritual, serta komunikasi dan empati. Nah, penerapan teori ini dalam belajar pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk mendukung siswa dalam mengembangkan potensi diri, mendapat pemahaman yang mendalam mengenai nilai agama Islam, serta menjadi individu yang berakhlak baik. Teori pembelajaran ini menekankan pada kebutuhan dan pengalaman individu serta pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa teori belajar humanisme merupakan teori memanusiakan manusia. Ini merupakan suatu pendekatan dalam bidang psikologi dan pendidikan yang memfokuskan pada pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan pengalaman individu dalam proses pembelajaran. Teori ini mengutamakan pentingnya memahami diri sendiri, mengembangkan minat dan bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab personal. Belajar menurut humanisme dipercaya berhasil apabila peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri, menghargai orang lain, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Karakteristik teori ini menekankan kebebasan, kemandirian, serta memberikan reward kepada individu. Prinsip-prinsip pada teori ini menegaskan bahwa motivasi belajar yang kuat itu terbentuk dari individu itu sendiri. Dan suatu pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa itu merasa dihargai, memiliki kebebasan untuk mengembangkan gagasan, serta berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tokoh-tokoh dalam teori ini yaitu seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan David Eckhout. Dalam penerapan pembelajaran, teori belajar ini mendorong guru untuk mewujudkan kelas yang kondusif,
dan reward, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Beberapa kelebihan teori ini yaitu fokus pada perkembangan holistik, penekanan pada dorongan alami, mengakui bahwa setiap individu itu unik, metode yang berpusat pada siswa, dan meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kelemahan dari teori ini yakni kurangnya organisasi, subjektif evaluasi, terlalu berfokus pada satu orang, bergantung pada instruksi, dan tidak ada bukti empiris. Teori ini diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, menekankan pada pengembangan pribadi yang seimbang, kemandirian berpikir, dan penghargaan terhadap keunikan setiap individu. Pendekatan ini mendorong guru menjadi fasilitator yang membangun lingkungan belajar yang positif, empatik, dan inklusif. Siswa diberikan kebebasan untuk berpikir kritis, kreatif, serta aktif dalam mengeksplorasi nilai-nilai Islam. Tujuan akhirnya adalah menciptakan peserta didik yang memahami nilai-nilai Islam secara mendalam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.